Bisa nggak sih saya pergi haji tapi nggak disematkan haji sama orang? Sangat-sangat bisa sekali. Karena sebenarnya haji itu secara sejarah adalah cara Belanda untuk ngelabelin orang-orang tertentu. Oh, Jadi bukan dari agama, bukan, nggak ada ayatnya. nggak ada Haji Muhammad, nggak ada. Atau Iya Haji lagi. Abu Bakar, nggak ada. Nggak ada Haji Abu Bakar, nggak ada Haji Muhammad, nggak ada Haji Umar gitu kan ya. Yang ada semuanya sama. Sama seperti kalau guyonannya Mama Dede kan tidak ada sholat Panji, nggak ada. Sebelum Panji sholat dengan Panji setelah sholat tetap namanya Panji. Sebelum Felix sholat dan sesudah Felix sholat sama aja. Padahal sebenarnya sama-sama rukun Islam kan gitu kan ya. Atau zakat Panji dan zakat Felix kan nggak ada. Kenapa ada Haji Felix dan Haji Panji? Atau Haji siapa misalnya? Karena Belanda perlu untuk melabelin orang-orang tertentu. Jadi ceritanya adalah dulu di zaman Belanda yang bisa pergi haji itu atas regulasi Belanda. Sebagai salah satu bukti adalah di Kepulauan Seribu itu ada satu pulau namanya Pulau Onrus. Tulisnya Onrus pulaunya. Aku pernah pergi ke pulau itu dan di situ dilakukan karantina haji. Sekaligus untuk melabelin bahwasanya yang pulang dari situ namanya haji. Makanya haji itu kayaknya cuma di Indonesia kayaknya. Kepentingan Belanda apa waktu itu untuk nandain? Apakah betul? Karena orang-orang yang pulang haji punya wawasan yang berbeda sebelum dia pergi haji. Setidaknya wawasan internasional. Betul, dia mesti ngukur. Karena bagaimana Mas, coba orang ngelihat ada sebanyak itu orang ngumpul dan mereka nggak punya perbedaan kecuali apa yang Allah minta mereka untuk beda dan semuanya sama karena Allah minta mereka untuk sama. Mereka jadi punya kekuatan dong. Betul. Dan kita tahu orang-orang Inggris dulu katakan gini, give them flags and they will divide. Wow. Tapi ketika melihat Islam bersatu, itu kan ngeri Mas. Aku kemarin ada satu konten yang aku lihat, UAE sama Qatar itu sebenarnya dulunya gabung, diputus sama Inggris supaya mereka nggak bisa komunikasi. Nah jadi artinya divide and impera itu kan sebuah strategi ya, divide and conquer. Nah pertama harus divide dulu. Nah kalau mereka misalnya ngelihat mereka bisa bersatu kayak seperti itu, kira-kira mereka mikir gak sih kenapa kita sekarang harus berpisah-pisah? Nah itu idenya luar biasa tuh. Makanya waktu itu di salah satu episode yang kemarin kita pernah ngomongin soal kekuatan Islam. Betul. Dari persatuan umatnya gitu. Betul. Dan faktanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu 2 kali berhaji. Dan haji yang kedua dari referensi yang aku dapat adalah permintaan daripada kesultanan. Karena kesultanan itu dapat perintah daripada khalifah pada saat itu untuk manggil orang untuk pergi haji dari timur jauh, dari Nusantara. Nah akhirnya setelah pulang daripada haji yang kedua itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan kan punya perintah untuk membangun pendidikan nir penjajah di Indonesia. Maka muncul syariat Muhammadiyah 1912. Nah itu dari haji tuh. Jadi bayangin kalau misalnya ada koordinasi kayak gitu, itu ngeri banget tuh sebenarnya tuh. Ustadz, ini agak teknis ya, tapi biar saya juga punya gambaran utuh tentang naik haji. Si peran pemerintah dalam haji kita tuh apa sih sebenarnya harusnya? Sebenarnya cuma regulasi aja. Karena kalau zaman dulu ya, ketika belum ada nation state, ya orang cuma sekedar pergi sana, lalu kemudian mereka berhaji selesai. Tapi karena sekarang sudah ada nation state, tentunya tidak mungkin seperti dulu. Kalau misalnya kita biarkan seperti dulu, pintunya dibuka pasti chaos. Maka pasti yang sekarang dijadiin sebagai khodim itu kayak pelayannya tanah suci, yaitu adalah Saudi, pemerintah Saudi. Dia ngasih kuota-kuota tuh kepada negara-negara. Indonesia dapat kuota, lalu ini dapat kuota, ini dapat kuota. Nah pemerintah kita itu adalah dengan kuota yang sudah didapat itu, yang kemarin jadi kasus kuota yang sudah didapat itu, mereka mendistribusikannya pada orang-orang. Sebenarnya itu aja sih, jadi regulasi aja pemerintah. Tapi kenapa, mungkin karena orangnya banyak ya, kenapa kesan yang didapat itu adalah ribet, lama, orang kalau daftar haji kapan, dapatnya kapan. Nah itulah. Itu murni hanya karena jumlah aja? Pertama karena jumlah, tapi menurutku tidak hanya jumlah, tapi pengurusan. Misalnya kalau kita lihat ya, Indonesia memang negara yang paling besar memang untuk haji, tapi pengurusannya harusnya bisa lebih bagus. Kayak kemarin misalnya, ada tambahan kuota misalnya 10.000 yang mana jadi masalah. Akhirnya kuota ini kan malah dijual kan, untuk majuin orang-orang yang daftarnya belakangan asal pakai duit kan gitu. Sementara orang sudah ngantri lama tidak terus kemudian dimuliakan. Tapi kalau memang karena jumlah orang-orangnya, ya itu memang Indonesia banyak. Itulah aku kadang-kadang berpikir begitu. Kalau contoh misalnya, Mas sekarang daftar haji reguler itu 40 tahun baru berangkat.
Masih ada yang ngambil? Masih. Di Malaysia juga kurang lebih sama. Karena kenapa? Karena banyak orang mau haji dan kuotanya di sana nggak sebanyak kita. Makanya mungkin kalau Mas mau haji dan cepat, satu bisa jadi undangan. Gimana caranya jadi undangan? Stand up di sana bisa jadi. Jangan salah loh Mas, bisa jadi diundang, bisa jadi. Untuk influencer ada undangan. Saya ragu saya diundang untuk stand up di sana. Nanti kita Mungkin lihat Abdur duluan sih lebih masuk akal. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat semagic apa. Karena aku nggak tahu sih celutukan orang yang pesimis itu kadang-kadang lebih jadi daripada celutukan orang yang optimis. Bener lagi. Oke, ada undangan. Sorry, sebelum itu yang 40 tahun itu ongkosnya berapa, Ustaz? Setauku 40-an juta ya. Atau berapa juta aku nggak ngerti. 33 atau 40-an juta aku lupa. Atau mungkin less than that, aku lupa. Oke, terus dia ada strata-stratanya gitu. Strata-stratanya itu. Jadi kalau misalnya bayar lebih mahal, lebih cepat. Nanti ada yang jadi itu 20 tahun gitu. Nah itu tidak legal. Oh iya. Tidak legal. Itu yang kemarin jadi kasus kan. Yang jadi kasus adalah pemerintah dapat tambahan kuota. Kuotanya ini harusnya kan dikasih pada haji reguler, dimajuin bagi orang-orang misalnya yang tunggu lama. Ya first in first out lah. Tapi ketika mereka dapat kuota itu, mereka jual kuota itu untuk orang-orang yang baru daftar, tapi mau mahal. Nah itu jadi nggak legal. Tapi kalau yang legal harusnya cuma satu tier sih, cuma haji itu aja. Oh gitu. Itu juga salah satu alasan Ustadz. Ustadz nggak mau ngambil privilege itu. Aku nggak mau. Kan bisa aja kan? Bisa. Tapi nggak mau. Karena kenapa? Karena ada hak orang lain kan yang kita ambil kan. Maksud gini, Mas nanti kalau ke sana, Mas akan lihat Hajar Aswad. Dan orang-orang berebut banget untuk nyium Hajar Aswad. Aku nggak mau untuk nyium Hajar Aswad kalau aku nyakitin orang. Karena ngapain kita ngambil sesuatu yang sunnah? Untuk melakukan sunnah itu kita harus melakukan sesuatu yang haram. Nah bagiku sih aku cukup logik untuk itu ya. Aku pikir Tuhanku nggak gitu kok. Maksudnya Tuhanku nggak. Kalau misalnya aku nggak nyampe sana, aku terus nggak dapat pahala yang setimpal. Aku pikir nggak kok. Tuhanku nggak kayak gitu. Ustaz ngelihat orang yang naik haji 5-6 kali tuh gimana? Ada kan? Mereka punya pembenaran. Karena memang ada dalilnya untuk misalnya bagi mereka untuk mengulang-ulangi haji atau mengulang-ulangi umroh. Tapi bagiku, balik lagi Mas, aku tuh orang gini Mas. Aku tuh tidak bisa terpisah antara ritual dan sesuatu yang bersifat duniawi. Bagiku nggak bisa terpisah. Karena agama ini sebenarnya untuk ngatur dunia. Kita nggak perlu agama nanti di akhirat kan gitu kan ya. Sehingga ketika aku ngelihat ada orang yang berhaji misalnya 5-6 kali atau malah lebih daripada 1 kali, aku berpikir untuk apa? Kan bukannya ada banyak yang bisa kamu lakukan dengan uangmu. Atau setidaknya kamu umrohin ataupun hajiin yang lain lah. Itu bagiku lebih bermanfaat tuh. Sebenarnya kalau dia, ini istilahnya mungkin salah ya, tapi kalau dia agak lebih peka dikit kan gak enak sama orang yang nungguin lama banget kan. Betul, itu dia maksudku. Artinya menurutku sih ada banyak hal konversi. Karena aku orang Cina, aku berpikir gimana konversi pahala yang paling bagus. Misal contoh Mas ya, aku bisa nggak ngambil bisnis? Bisa. Tapi daripada aku ngambil bisnis, aku lebih baik ngajak orang yang lain untuk yuk kita berangkat bareng. Daripada aku harus menikmati seat bisnis misalnya. Ya memang aku tidak menyalahkan, sekali lagi kita nggak menyalahkan orang yang haji 5-6 kali atau orang yang misalnya ngambil bisnis untuk misalnya umrohnya. Tapi kalau aku lebih memilih itu. Gimana kita bisa berangkat bareng aja? Aku nggak ngambil bisnis, itu aku bisa berangkatin 2 orang loh. Ya kan? Maksudnya untuk berangkatin 2 orang mendingan daripada aku ngambil bisnis, dan itu aku lakukan sampai sekarang. Apakah Ustadz banyak orang yang seprinsip sama Ustadz sehingga mereka ambil pilihan kayak gue umroh aja deh? Banyak, dan aku senantiasa ngomong begitu. Haji untuk sekarang mungkin lebih sulit. Pertama sulit jelas waktunya, yang kedua uangnya jelas, yang ketiga kita nggak tahu kita sampai umur berapa kan gitu kan ya. Walaupun kita masih muda kan nggak ada yang tahu kapan mati. Maka aku bilang minimal umroh lah, karena umroh itu adalah haji kecil. Tapi umroh ada Ustaz di Quran? Ada. Rasul pernah melakukan umroh. Rasul melakukan haji cuma sekali seumur hidupnya. Umroh kalau nggak salah Rasul lakukan 4 kali. Gagal 2 kali, lalu kemudian jadi 2 kali. Gagal tuh cerita sendiri. Iya cerita sendiri. Gagal umroh, terus jadi 2 kali. Artinya Rasul melakukan umroh juga dan memerintahkan untuk melakukan umroh. Dan akhirnya kalau haji Rasul lakukan sekali sebelum dia wafat. Lagi-lagi teknis Ustaz. Bedanya apa sih? Kan sama-sama ke sana. Betul. Umroh itu kayak haji kecil.
Karena kalau misalnya kita bicara tentang umroh, itu dia punya rukun-rukun yang lebih sedikit. Rukun tuh kayak gini Mas. Kalau misalnya kalau kita lakukan rukun-rukun itu sah ibadah kita. Nah kalau misalnya haji, rukunnya lebih banyak. Misal, di dalam umroh tidak ada lempar jumroh. Nggak ada lempar jumroh. Nggak ada misalnya kayak orang berwukuf di Arafah, itu nggak ada. Nah tapi kalau misalnya di umroh itu sederhana banget, cuma 4 rukunnya. Pertama berniat, yang kedua kita tawaf, yang ketiga kita sa'i, yang keempat kita tahallul, ngebotakin. Nah itu semua yang kita lakukan itu cukup, kalau Mas sudah sampai ya di Mekah, cukup sekitar 3 jam selesai. Untuk itu? Untuk itu. Cuma untuk melakukan 4 itu tadi ya, 3 jam selesai. Ini maaf nih Ustadz, saya malu juga nih nanya kayak gini, tapi saya pikir yang penting justru yang dikit itu yang diutamakan, karena yang kayaknya brandingnya tuh brandingnya kayaknya itu justru gitu yang paling diincer orang gitu. Benar. Makanya sebenarnya itu mudah banget. Jadi cuma 4 itu aja dan itu 3 jam udah bisa selesai. Apakah popularitas haji turun setelah orang menyadari bahwa susah umroh? Tapi mungkin salah kali ya. Saya mikirnya salah kali. Ini kayak orang, ini gimana cara melogikanya, tapi kayak orang yang nggak ngerti tapi pengen foto-foto dan video-videonya aja gitu. Itu ada, dan itu sebagian besar. Sebagian besar orang-orang ibadah itu FOMO. Itu kita tidak bisa pungkiri. Walaupun mereka keinginannya kuat banget, bahkan siap mati untuk itu, tapi menurutku ya memang FOMO, dan nggak salah sih ibadah FOMO kan gitu kan ya, tetap dapat pahala juga. Tapi kalau menjawab sama pertanyaan, kayak nyumbang pencitraan tetap nyumbang juga tetap sih. nyumbang juga, walaupun FOMO kan gitu kan ya. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi menarik, karena faktanya sekarang adalah yang haji tidak bertambah sedikit, yang umroh tambah banyak. Oh wow. Ini parahnya nih. Bukan parahnya ya, tapi berarti, bagusnya ya. Iya berarti kurang lebihnya keinginannya tambah banyak berarti. Lebih banyak orang yang pengen membawa dirinya ke sana. Dari kemarin break record terus. Karena kemarin itu ada terjadi maksudnya per tahun? Per tahun. Tahun kemarin tuh 500.000 orang itu bertawaf di saat yang sama. 500.000 orang. Itu wah pas aku sana, it's not getting better. Maksudnya secara crowd ya. Ya makanya aku pesenin pada jamaahku yang besok aku mau berangkat tuh bilang sabar ya, karena bisa jadi kita di situ benar-benar diuji. Walaupun Anda sudah pernah umroh berkali-kali, tapi ujiannya di situ, sabar. Gak bisa ya milih-milih bulan sepi gitu? Bisa. Oh bisa juga. Tapi ya? musim panas. Waduh. Musim panas orang Amerika aja pulang. Iya, benar. Tantangannya ekstrim ya berarti. Ekstrim. Ya? Panas di siang hari. Nah itu agak relatif lebih sepi. Oke Ustadz, saya pengen ada gambaran lagi nih Ustadz. Boleh. Soal apa saja yang akan kita lakukan secara ritual ketika naik haji. Oke. Ada, soalnya per titik ada pertanyaannya juga. Pasti. Panjang nih, tapi ya udah lah ya Ustadz. Ya. Dan tadi kayaknya dibagi 2 episode deh. Ya, mungkin kita bahas umroh dulu aja kali ya. Oke, boleh. Kalau misalnya, kalau haji, aku karena belum haji, jadi mungkin aku belum bisa menjelaskan dengan sangat detail. Tapi kalau umroh, aku insya Allah bisa menjelaskan dengan detail. Yang pertama itu adalah niat. Niat itu adalah sederhana dan menggambarkan kenapa kita ke sana. Ketika kita sudah sampai ke mikot itu adalah tempat untuk berniat. Maka ada ucapan yang kita harus sebutkan kepada Allah, labbaika Allahumma umrotan. Artinya adalah, ya Allah, aku datang kepadamu untuk melaksanakan umroh. Kata-kata ini bagiku spesial banget karena ini menandakan esensi daripada semuanya. Apa esensinya? Esensinya adalah bahwasanya aku ke sana atas undangan Allah, bukan karena yang lain. Wow. Bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena aku sempat, tapi semua karena undangan Allah. Ini adalah inti daripada semuanya. Aku diundang oleh Allah. Dan kalau Allah sudah ngundang aku, maka semua pikiranku tentang apapun yang mungkin bisa terjadi, enggak. Aku diundang Allah. Aku berdosa kok aku bisa sampai di sini ya. Aku diundang Allah. Itu yang paling penting koneksinya. Nah, sehingga apapun yang menjadi keraguan kita senantiasa menekankan pada diri kita, aku diundang Allah. Artinya ini bukan random. Ini adalah precise. Maka bagian daripada maha presisinya Allah adalah meyakini bahwasanya ketika kita datang ke sana adalah undangannya Allah. Maka kalau kita adalah undangan Allah, berlakulah seperti tamu yang baik. Maka ucapan pertama, labbaika Allahumma umrotan. Begitu kita hadapkan hati kita kepada Allah, mengucapkan kata itu, maka saat itu kita harus memulai kondisi ihram. Ihram itu adalah kondisi mengharamkan diri kita dari larangan-larangan. Gunting kuku itu dilarang. Berdebat dilarang.
ngelucu masih boleh. Bener kan nih? Bener. Fuad takut tapi pas kemarin takut dia. Aku takut ngelucu Ustaz, kenapa? Takut gak kelihatan Ka'bah kata dia. Akhirnya aku yang ngelucu. Nah, terus kemudian menggunting kuku, terus kemudian kayak bercumbu, menikah, dinikahkan dan seterusnya. Ada larangan-larangannya di dalam ini. Memakai wewangian itu sudah nggak boleh lagi setelah itu. Nah, setelah itu dia pokoknya senantiasa bertalbiyah. Nah, talbiyah itu juga sama, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang ya Allah, labbaik la syarika lak, labbaik ya Allah aku datang, dengan mengosongkan niat selain pada Engkau, tanpa menserikatkan Engkau dengan apapun. Aku tinggalin rumahku, aku tinggalin keluargaku, aku tinggalin kerjaanku, karena aku pengen untuk fokus kepada Engkau ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Sesungguhnya semuanya ya Allah, semua puji-pujian, terus semua kekuatan apapun, semua kerajaan, semuanya adalah kepunyaan Engkau. Aku datang, aku tidak membawa apapun selain aku niat cuma pada Engkau. Itu kita bawa, ulang-ulangin terus. Nah, yang paling penting itu menghadapkan hati. Setelah sampai di Mekah, kita turun dari hotel, lihat Ka'bah. Lihat Ka'bah itu merupakan privilege bagi orang pertama kali. Serius, aku nggak pernah nangis seperti aku nangis pertama kali ketika lihat Ka'bah. Itu rasanya gini mas, rasanya aku tahu Ka'bah itu seperti apa, dan nggak aneh karena kita bukan hidup di zaman kayak mereka dulu kan ya. Kita punya internet dan segala kita lihat. Tapi ketika kita ngelihat Ka'bah itu di satu titik, ya memang benar sih. Kenapa namanya Makkah? Makkah itu berasal dari kata bakah, artinya adalah menangis, al-baka. Maka orang-orang ketika di situ hidayahnya ya salah satu adalah lewat tangisan. Maka kan aku udah pernah bilang, katanya Khalil Gibran, itu kan orang jatuh cinta dikasih dua, lisan dan air mata. Nah di situ kelihatan tuh semua orang lisan-lisannya. Tahu pemandangan apa yang paling membuat aku sedih ketika di situ mas? Ada dua. Satu, sedih apa terharu? Sedih dan terharu. Ada dua. Satu, aku selalu ngelihat ada bapak yang ngangkat anaknya yang masih kecil. Karena kan kredit kan ya, dia harus ngangkat. Dan aku bayangin itu kan capek banget ya. Tapi dia ngangkat anaknya, bahkan anaknya baru lahir. Seolah-olah pengen ngasih tau gini, aku pengen kenalin kamu ke Allah sebelum semuanya. Itu pertama. Yang kedua yang buat aku terharu, bapak-bapak bungku senantiasa aku lihat. Bapak-bapak bungku ditarik sama anaknya. Aku pikir ini, aku pengen jadi kayak gitu. Maksudnya penghargaan apa yang lebih besar bagi seorang ayah kecuali punya anak. Aku tahu bahwa anaknya bisa naik golf car. Aku tahu anaknya bisa dorong dia pakai dorongan lah. Iya. Tapi dia memilih untuk ngajak bapaknya, ayo pak jalan, dan dia sabar dengan bapaknya. Maksudnya bapak sudah bungkuk, ibu yang sudah bungkuk. Aku pikir gini, apalagi yang lebih bahagia daripada kita digituin sama anak kita tuh. Maksudnya seolah-olah ingin bilang begini, dulu kamu gendong aku, dulu kamu jaga aku, sekarang giliran aku bawa kamu sini. Di situ semua orang berzikir. Ketika awalnya dia tawaf, dia ketemu Hajar Aswad, seperti Rasulullah ngelihat Hajar Aswad sebagai sebuah tanda untuk memulai. Nah, maka dalam 7 putaran itu yang diutamakan adalah berzikir. Apa zikirnya? Subhanallah, balik lagi karena di Baitul Ma'mur tuh seluruh malaikat berzikir dengan tasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Di situ doa. Doa terus selama 7 putaran. Selesai, itu berarti sudah selesai 2 tuh. Niat udah selesai, lalu kemudian tawaf udah selesai. Setelah itu sa'i. Nah, sa'i itu menggambarkan Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ismail yang ditinggal di situ bersama dengan Bunda Hajar. Bunda Hajar ketika sudah ditinggal Ibrahim, nggak ada minum mas. Nggak ada minum, susunya udah kering, makanan sudah habis, nggak ada. Maka dia percaya dengan Allah. Dia yakin Allah nurunin kita ke sini, pasti Allah punya sebab. Dia taruh anaknya, dia lari nyari air, nyari ke bukit Sofa, nggak dapat. Dia lihat ada bukit Marwah 410 meteran kira-kira. Dia lari ke bukit Marwah. Dari situ dia lihat lagi, jangan-jangan di sana ada yang aku lewatin. Balik lagi bukit Sofa 410, bolak-balik 7 kali, 3,5 kilometeran mungkin ya. Bolak-balik 7 kali. Setelah bolak-balik 7 kali itu, dia nggak putus asa. Tapi ternyata yang dia lihat adalah kakinya Nabi Ismail itu yang masih bayi itu nendang tanah, muncrat air. Akhirnya terus dibilang Zam, ayo kumpul berhenti, Zam. Makanya namanya air Zam-Zam, karena kumpul dan berhenti. Setelah dia terus kemudian ada air Zam-Zam itu, dia dikenyangkan dan dahaganya selesai dan kenyang dengan air Zam-Zam itu. Maka muncullah peradaban karena ada air Zam-Zam. Nah itu kita bolak-balik untuk memperingati gini. Dalam hidup kita pasti nyari sesuatu. Kadang-kadang mungkin solusi daripada permasalahan nggak tampak, yang mungkin orang kira kita ringan padahal kita berat.
Tapi di situ 7 kali kita bolak-balik untuk ngasih tahu pada Allah, ya Allah ini aku udah berusaha 7 kali di tempat yang sama. Bisa jadi solusi yang kau berikan bukan dari sini, tapi justru dari tempat yang aku nggak duga-duga. Artinya Allah pasti akan ngasih solusi dengan cara yang terbaik, dengan waktu yang paling tepat dan cara yang paling indah. Cara paling indah, tempat paling tepat, dan dengan sesuatu yang paling bagus. Nah, itu adalah sa'i. Selesai yang ketiga, yang 4 tahallul, botakin rambut. Rasul doain orang, ya Allah berkailah orang-orang botak. Terus kemudian para sahabat datang, ya Rasul doain kita juga dong yang nggak botak. Semoga Allah memberkahi orang-orang botak. Kita nih. Lalu kemudian botak bukan atas pilihan saya sih kalau saya. Paksaan ya. Paksaan genetik. Nah, lalu kemudian doain lagi ya Rasulullah, berkailah orang-orang botak. Ya Rasul yang memendekkan doang yang nggak botak ya Rasul. Ya udah, semoga yang memendekkan juga dikasih berkah. Artinya Rasul doain orang botak 3 kali nih. Dan orang yang gak botak sekali. Nah maka setelah itu kita memotong rambut sebagai sebuah simbol bahwasanya kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Mungkin yang selama ini kita merasa ada, ya namanya rambut kan dianggap sebagai mahkota ya. Ya udah, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Semuanya bersih seperti terus kemudian orang keluar dari perut ibunya. Nah itu dalam umroh. Dalam haji ada tambahan itu saja tadi kan, ke Arafah, lalu kemudian lempar jumroh, lalu kemudian di Mina, di Muzdalifah dan segala macamnya itu. Ustadz ada alasan spesifik kenapa Hajar Aswad itu spesial dan dicium-ciumin gak? Karena saya sih referensi terdekat saya soal orang-orang mencium Hajar Aswad itu dari materi stand up-nya Awe di Stand Up Fest. Tapi dari gambaran itu kayak wah semuanya. Padahal gak diceritain secara spesifik barusan. Nah itu dia tuh. Itu yang aku sedih juga sih. Padahal sebenarnya menurutku ya, it's not that special. Menurutku ya. Kenapa bisa begitu? Karena Umar mengatakan begitu. Umar itu mengatakan gini, kalau kamu itu, aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, kamu cuma batu biasa. Dan Rasulullah juga mengatakan begitu, itu adalah batu yang turun dari langit, awalnya putih. Setelah terus kemudian manusia berdosa, maka dia menghitam seperti dosa manusia. Karena dosa-dosa kita, Hajar Aswad menjadi hitam dan akan menjadi lebih hitam lagi. Aku bilang, lu mau nambahin dengan cara terus kemudian berbuat kasar di situ, nggak misuh orang di situ. Atau mohon maaf ya, aku ngeliat kadang-kadang ibu-ibu ya datang ke sana dalam keadaan berkerudung lengkap, keluar dari sana nggak kerudungan, Mas. Itu materi stand-up-nya Awe, Ustaz tahu nggak? Nggak tahu. Jadi Awe itu lagi tawaf ya. Terus udah gitu dia sempat ngelihat orang-orang pada cium-cium Hajar Aswad. Pas dia pikir, gue pengen deh. Tiba-tiba ada orang, Mas Awe ya? Iya. Mas Awe mau sana, saya bantu. Terus dibantu nyampe sana. Singkat cerita nyampe, pas sudah selesai minta duit. Betul, joki. Terus Awe bilang, nah, lu mah lebih kecil. Pokoknya dia lebih kecil. Gue mau kalau gue mau maksa mah, iya bisa. Gue juga bisa. Betul. Ini mah lebih gue ngerasa kayak gue bawa lu bahkan karena gue yang dan orang kadang-kadang bilang 300. Orang pikir 300 rial, ternyata $300. Wow. Maksudku itu adalah tadi. Salah satu yang aku nggak mau sih, karena aku tahu ketika aku sampai sana aku nggak mungkin nggak nyakitin orang. Tapi ada orang yang yakin dia nggak nyakitin orang, ya silahkan menurut keyakinan masing-masing. Tapi menurutku ya it's not that special. Sehingga kamu harus terus kemudian dalam tanda kutip nyakitin orang lain. Nyakitin karena bersikutan untuk menunjuk situ. Bayangin Mas ya, aku pernah sholat di depan Hajar Aswad. Aku kan juga pengen dong. Ya namanya aku bilang it's not that special. Sholat di depan Hajar Aswad. Sholat di depan Hajar Aswad. Kan rame kan ketika kita lagi tawaf nih, berhenti kan, lagi azan kan, udah kita langsung ngambil tempat kan. Aku tuh berada di pole position ketiga. Sebentar, Mas. Jadi ada titiknya semuanya pada berhenti. Terus bikin barisan karena mau sholat ke arah Ka'bah. Epic ya. Dan aku pole position ketiga Mas. Keren. Aku udah mikir nih dalam hati, cukup dekat. Dalam pikiran gue 2 langkah nyampe nih aku. Ustaz maaf ya. Orang kan pasti, Ustaz tahu permainan itu gak yang ada kursi-kursi itu, segitu ada musiknya, terus semua orang pada buru-buru duduk di kursi itu supaya Iya tahu. Orang ketika udah ngeliat jamnya udah mulai ngukur-ngukur dong. Benar. Pelan di sini, cepet di sini gitu. Langsung ngukur. Bahkan sebelum azan itu sudah berdiri semua di situ. Nggak pada mau gerak. Nggak pada mau gerak. Dan orang-orang di sela-sela mereka akhirnya tawaf tetap kan. Nah aku udah ambil tuh. Aku udah mikir, oke, kaki kiri ke sini, kaki kanan sini nyampe nih. Kepala aku langsung masuk bisa nih. Sholat lah kita kan ya. Aku udah excited kan ya. Aku udah tahu nih. Setelah salam langsung gue bisa ke sana. Mas tahu
sebelum imam salam mereka langsung salam duluan lalu terus nyium hajar aswad. Aku langsung mundur. Aku pikir gini, apa yang membuat Anda berpikir bahwasanya yang Anda lakukan itu adalah diridhoi oleh Allah? Nah, aku selalu berpikir begitu sih. Ustaz Wisnu agak keras ya wataknya. Lebih kepada aku nggak mau berkompetisi sih. Tapi Ustaz, aduh ini maaf nih. Tapi perilaku itu bukannya agak-agak kayak tidak terpelajar. Bukan kayak mau ngomong tapi takut dimarahin. Gak apa-apa, kan bisa disensor. Bener juga sih. Tapi apa bedanya sama orang yang kayak terlalu berlebihan terhadap sesuatu gitu, kayak apa istilahnya dalam Islam? Aku kasih. Jadi saya nyembah ini namanya. Betul. Bukan mensyirikan, bukan itu istilah yang saya cari, tapi kayak jadi salah gitu. Oke. Gamanya gini ya. That's mungkin. not the point. Betul. That's not the point. Jadi dia malah fokus pada sesuatu yang salah gitu maksudnya. Gamanya kayak gini lah. Apa bedanya lu sama orang-orang yang K-pop? Ya kan? Artinya mereka merasa bahwa ada sesuatu yang penting banget bagi mereka, but that's not the point. Nah, itu yang aku pikir. Sebenarnya kalian belajar agama tuh belajar agama yang mananya nih? Apakah terus kemudian mereka jadi mengetahui bahwa siapapun yang nyium hajar aswad, mereka pasti nanti akan masuk surga, gitu kan ya? Tapi mereka nggak ngerti jalan ke sana itu, mereka nyakitin orang, mereka dorong orang, mereka terus apalagi perempuan yang mohon maaf ya. Kita kan sudah tahu di dalam Islam ada batas antara laki-laki dan perempuan. Dan kalau antum nyampe ke sana, Mas, antum nggak akan bisa keluar dengan cara normal. Jadi, maksudnya? Posisinya kan kayak di pinggang nih. Jadi kalau lu misalnya ambil hajar aswadnya kan di pinggang nih. Kalau lu nyium hajar aswad, maka lu keluarnya entah lu dibawa dan keinjek atau lu harus diangkat orang ke atas. Kayak gini nih, diangkat orang ke atas. Jadi lu kayak terbang. Wow. Jadi coba bayangin kalau itu perempuan. Waduh. Dan banyak banget perempuan di situ. Nah, maka kalau aku nyari ya yang masuk akal lah. Aku lebih kepada nggak mau kompetisi sih. Jadi contoh gini ya. Kalau aku pengen sudah niatku untuk sholat di tempat yang paling depan ya. Aku sholat di soft yang paling depan misalnya. Aku dapat. Dan kalau ada orang, dia saking maunya di paling depan terus dia nyempetin orang, aku mundur. Aku bilang apa? Allah tahu niatku. Ambillah tempat ini. Kamu boleh ambil fisiknya. Tapi aku tetap punya non fisiknya. Bagiku agama begitu sebenarnya. Dan itu yang melatari aku kenapa aku selalu berpikir ada nggak manfaat duitku yang lebih berharga daripada pergi haji nih. Walaupun aku tahu ini puncak daripada rukun Islam. Maka aku nggak tahu kalau aku dosa, mudah-mudahan Allah ngapusin dosaku. Tapi niatku haji tetap ada. Ya, tapi kita kan nggak tahu nih dengan cara apa Allah menghajikan kita kan. Gitu. Tapi berarti yang spesial dari batu hajar aswad. Nama hajar aswad itu artinya apa sih, Ustaz? Hajar artinya adalah batu, aswad artinya adalah hitam. Tapi itu berarti nama yang diberikan kemudian ya? Nama yang dibilang oleh Rasulullah, hajar aswad. Jadi batu hitam. Karena dia dulunya putih, turun dari surga, lalu kemudian jadi menghitam. Jadi yang bikin dia spesial adalah karena memang pernah dicium oleh Rasulullah. Betul. Dan jadi mitos itu meteor tuh tidak benar ya? Bisa jadi meteor. Kita nggak tahu, mungkin dari sudut pandang sains ya pastinya kalau di luar dari bumi adalah meteor, bisa jadi. Kita semua juga dari luar bumi sih kalau betul. Aku kemarin ditanya, Ustaz percaya alien? Percayalah, aku bilang. Kan kita alien. Tapi aduh ini maaf banget. Batu itu ada di situ gimana ceritanya, Ustaz? Batu itu aku nggak pernah dapat atau belum dapat ceritanya kenapa dia ada di situ. Is already there. Ketika Ibrahim terus membangun Ka'bah, lantas kemudian dia menaruh batu itu di sana, lalu terus kemudian batu itu ya semenjak itu ada di sana. Alasan Rasulullah mencium? Asal Rasulullah mencium karena tadi Rasul ceritain ini datangnya dari surga. Dulunya dia berwarna putih, lalu kemudian jadi hitam karena dosa-dosa manusia. Tapi simbolisme menurutku sih. Jadi kan waktu itu kan kita pernah ngomongin ada yang kita ngomongin waktu itu Al-Quran sama hadis. Betul. Al-Quran itu yang diturunkan langsung dari Allah. Hadis itu adalah apa yang Rasulullah pernah lakukan. Betul. Kalau dari ceritanya Ustadz tadi, berarti ada banyak yang sifatnya hadis. Betul. Semua manasik umroh atau haji itu hadis kebanyakannya. Tapi perjalanannya adalah wajib. Perjalanan adalah wajib karena perintahnya dari Al-Quran. Jadi kalau misalnya ya ada orang tiba-tiba bilang gini, ya gue datang ke sana karena kewajiban gue adalah untuk naik haji, untuk haji ya, untuk berperjalanan ke sana. Tapi sisanya gue nggak mau lakukan, ngotot, ya nggak perlu lah, karena buat gue karena itu hadis. Ya. Nggak apa-apa juga? Nggak ada masalah. Bukan hadis, tapi yang lain itu kan sunnah. Misalnya contoh hajar aswad, dia nggak mau, nggak apa-apa. Loh, tapi semua ritualnya kan sunnah berarti kayak yang di Padang Arafah? Nah, di Padang Arafah tuh wajib.
karena termasuk rukun. Oh, jadi yang wajib? Kalau dalam ibadah itu rukun itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Nah, tapi ada perkara-perkara sunnah yang bisa dilakukan. Misalnya contoh kayak gini ya. Tawaf itu kita tidak perlu untuk mencium Hajar Aswad karena tidak wajib. Tapi kalau bisa cium. Karena ngelihat Rasulullah dulu ngelakuin. Betul. Nah, itu sunnah hukumnya. Jadi ada namanya sunnah atau hadis dalam bentuk penjelasan definisi yang sudah kita jelasin. Ada sunnah dalam bentuk hukum. Misalnya contoh ini wajib, ini sunnah. Nah, kalau misalnya hadis itu adalah seluruh perkataan, perbuatan, dan diamnya Nabi. Nah, perbuatan, perkataan, dan diamnya Nabi itu ada status hukumnya masing-masing. Ada yang wajib, ada yang sunnah atau mubah, atau ada yang makruh, ada yang haram. Oke. Apa yang ketika haji, apa yang sebenarnya sunnah tapi orang kebanyakan mau ngelakuin itu selain kayak mencium Hajar Aswad? Selain mencium Hajar Aswad ya, di umroh dan haji misalnya, pernah dengar ini Mas, namanya arba'in, sholat 40 kali di Masjid Nabawi. Oh, saya pernah dengar ya. Nah, itu juga sama, itu juga sunnah. Ada lagi misalnya ketika mereka kayak cari tempat tertentu di Arafah, di gunung itu misalnya. Nah, di tempatnya Rasul pernah wukuf, itu juga sunnah. Jadi diperebutkan juga sama. Atau di Raudhah. Orang sering ke Raudhah ketika di Madinah, mereka berusaha untuk sholat di tempat yang kata Rasulullah bagian daripada taman-taman surga. Nah, itu mereka berebut juga di situ. Tapi sunnah. Ada ini nggak Ustaz? Ada makam-makam yang juga rame dikunjungi? Kuburan? Ya, kuburan. Setauku di situ nggak ada kuburan yang rame dikunjungin. Karena pertama kita itu tidak disunahkan ngunjungin kuburan kecuali mendoakan. Tapi kalau misalnya kayak di Indonesia, kayaknya nggak banyak kuburan-kuburan kayak gitu. Tapi orang-orang ke kuburan itu cuma untuk mengingat mati aja sih sebenarnya, sama untuk mendoakan orang-orang yang ada di situ dan mendoakan kita. Karena sunnahnya Nabi, hadisnya adalah Rasul pernah sebelum wafat itu sering banget datang ke kuburan untuk mendoakan mereka. Lalu berkata begini, keselamatan wahai ahli kubur kepada kalian semuanya. Sebentar lagi kita akan ketemu gitu. Jadi lebih ke beliau ya? Iya, jadi mendoakan diri dia, mendoakan orang-orang juga. Ini udah memantik keinginan jauh lebih besar sih. Ayo. Iya. Ada 3 sih orang pergi. Timingnya orang mirip mulu ya kalau ngajak umroh tuh selalu sekitaran segitu deh. Biasanya Q4, Q1 ya. Kita bikin aja selain itu. Mungkin karena adem kali ya. Iya. Menurutku sih kalau misalnya mau agak sedikit challenge misalnya ya. Ba'da atau habis daripada Lebaran Haji. Nah, itu mungkin lebih tepat untuk Mas. Habis dari Lebaran Haji sekarang itu mungkin 3 bulan setelah Maret ya. Juni kali ya. Oke. Itu lagi panas-panasnya banget. Ulang tahun saya juga tuh. Tapi seperti yang Ustadz Felixio pernah katakan, sholat aja dulu Anda. Aneh-aneh lu mau umroh sholat jarang lu. Tapi untuk sekarang Putbal sekian dulu, makasih banyak. Ini kelihatannya sangat mungkin jadi 2 episode. Bahkan mungkin per topik jadi 2 episode deh kayaknya. Jadi pengennya setengah jam, jadi sejam. Di pembahasan berikutnya kita akan coba untuk gali lagi lebih banyak terkait Islam. Dan jangan lupa nanti ini akan ada acara besarnya di bulan Ramadan. Ada acara rutinnya juga di nanti aja, tapi semuanya dengan nama yang baru yaitu Putbal. Makasih banyak Ustadz. Makasih Mas. Thank you. Bye-bye.